itulah yang membuat saya yakin sekali. Akhirnya dengan tidak ada modal, wah, belum kenal apapun, teman belum punya, yang ngasih modal belum punya, ya akhirnya terpaksa menjual perhiasannya adik bayi ya. Ketahuan nggak jual? Ya udah tahu lah. Sendiri ya. Selamat jumpa lagi di channel saya, Ngopi Tipis, ngobrol happy seputar bisnis. Bersama saya sudah hadir Pak Tohum. Sehat hari ini Pak Tohum? Sehat, amin, alhamdulillah. Meskipun ada pandemi, kata Pak Tohum bukan pandemi ya, pandemit gitu. Pandemit itu. Pandemit yang bikin semua orang ketakutan, tapi alhamdulillah Pak Tohum dan keluarga sehat gitu ya, bisnis juga jalan Pak Tohum ya. Jalan. Tepatnya kapan sih Pak Tohum mulai usaha? Tahun berapa misalnya? Kalau saya sendiri ya, setelah keluar dari situ 97 itu, ya 97 itu keluar dari jasa, kepikiran bikin usaha. Nah, bikin usaha itu karena ada ilmu tadi, akhirnya mulai buka pasar itu 97. Itu pun tidak ada modal. Dan waktu 97 itu ada anak saya lahir yang namanya Feby Wijayanto. Anak pertama. Nah itu pun dikasih apa itu gelang atau cindera mata dari neneknya. Nah, saya kumpulkan saya jual ke pasar menjadi duit 200, tidak salah itu. Oh, jadi ini itu jadi modal awalnya Pak Tohum. Iya, 200. Jadi jual apa namanya? Jualnya anaknya Pak Tohum yang pertama itu dijual di pasar, kemudian dijadikan modal usaha. 200.000. Ya lucu lah pokoknya. 200.000 Pak Tohum. Kemudian Pak Tohum punya nangan pengen bikin usaha sendiri. Saya pengen tanya, apa yang bikin Pak Tohum punya motivasi yang kuat, kemudian percaya diri untuk bikin usaha sendiri dengan modal 200.000 itu? Ya, kenapa yakin? Yakinnya itu saya sudah keliling pasar tradisional tadi. Sudah tahu siapa yang bakalan beli? Ya, bahkan beli itu sudah saya simpan. Dan nantinya kalau saya buat sendiri, pasti orang ini pasti mengambil produk saya. Nah itulah yang membuat saya yakin sekali. Akhirnya dengan tidak ada modal, wah, belum kenal apapun, teman belum punya, yang ngasih modal belum punya, ya akhirnya terpaksa menjual perhiasannya adik bayi ya. Ketahuan nggak jual? Ya udah tahu lah. Sumi-sumi ya. Tahu. Saya ya rahasia. Kalau ketahuan mungkin dimarahin, dikasih anting untuk kenang-kenang kok malah dijual. Kalau saya bilang pasti dimarahin neneknya. Karena saya ini ingin maju buat modal, jadi saya jual diam-diam, saya belikan kayu, dapat 20 lembar. Oh, waktu itu langsung beli bahan? Bikin sendiri? Iya. Dikerjain sendiri Pak Tohum? Iya, waktu itu ya grajinya belum ada mesin, masih begini. Ya, graji tangan dengan dana 200, dapat kayu 20 lembar, per lembarnya dari 80, akhirnya kita bisa berkembang. Terus akhirnya terus dan seterusnya bisa berkembang. Omset awal Pak Tohum? Berapa? Omset awal dulu berapa? Masih ingat nggak? Omset awal itu waktu itu 1 bulan itu cuma 1 bulan ya. Zamannya kelas Pak Tohum itu cuma 500. Jadi 500.000 per bulan. Iya. Itu yang diputer aja. Diputer terus ya. Paten Pak Tohum ya. Iya. Dengan 500 itu ya saya anggap besar sekali. Udah 500, 200 saya total anaknya ya, kemana bahasanya untuk anaknya itu saya jual akhirnya menjadi dari 500. Nah 500 berikan bahan lagi akhirnya menjadi 750 omsetnya 1 juta. Akhirnya per bulan 1 juta. Dan naik-naik ya? Naik-naik akhirnya sampai tahun 2000. Tahun 2000 sudah mencapai 2.500.000 per bulan. 2.500.000 per bulan. Nah, terus karena itu banyak menyukai, banyak kritikan, kurang bagus dan lain sebagainya, kita harus benar terus. Nah, akhirnya produk saya itu sangat disukai. Oke. Singkat cerita nih Pak Tohum ya, nanti kita coba ulas lebih lanjut. Hari ini nih ya,
dari 200.000, kemudian bulan pertama jadi 500, digedein jadi 750, 1 juta. Hari ini nih ya, tentu teman-teman yang di rumah yang lagi nonton juga pengen tahu omset sampai hari ini per bulan berapa? Alhamdulillah dengan seperti itu, mulai omset saya hari ini nih 50 sampai 75 per bulan. Juta? 50 sampai 75 juta per bulan. Hehehe. Kalau dulu dikerjain sendiri, iya. Sekarang punya workshop sendiri ya, punya tempat produksi sendiri ya, punya tempat produksi sendiri, punya galeri sendiri. Karyawan berapa Pak Teguh? Sekarang ini karyawan sudah 20. Karyawan sudah 20? Ya. Setiap hari bekerja? Iya. Itu dari mana aja? Dari luar daerah, lingkungan kita sini? Kita mengutamakan ibu-ibu kita dulu. Oh, pertama orang warga sekitar? Iya, mengutamakan ibu kita. Tambah dari luar daerah itu saya tampil di sini. Oke, saya lihat nggak cuma ibu-ibu tuh, ada yang cowok-cowok atau ya. Tergantung jenis pekerjaannya ya. Kalau yang memang bisa dikerjain oleh ibu-ibu yang diberdayakan oleh Pak Tohu, tetangga-tetangga sekitar, itu bapak-bapak juga orang-orang sekitar sini Pak Tohu? Iya, ada. Kita desa Jenderjo ya. Sekitar desa Jenderjo. Ya. Jadi kehadiran usahanya Pak Tohu juga mengentaskan problem pengangguran di desa Jenderjo ini. Ya, itu namanya cita-cita Pak Tohu seperti itu. Oke, Pak Tohu, saya berkali-kali kesini, ya. Saya banyak melihat teman-teman mahasiswa, pelajar, gitu ya, datang ke sini. Sampai ada beberapa kampus yang jadi menempatkan tempat ini jadi rujukan belajar. Karena saya baca di teman-teman, kalau nanti ini saya tunjukkan ya, beberapa sertifikat penghargaan yang diberikan oleh lembaga pendidikan kepada Pak Tohu dan usahanya karena sudah menampung teman-teman mahasiswa. Saya mengira dulu Pak Tohu itu lulusan ya universitas mana gitu ya, minimal ada zaman dulu SMK apa namanya gitu ya. Ternyata ini yang menarik adalah latar belakang Pak Tohu itu sekolah dasar zaman dulu ya Pak Tohu ya, sekolah dasar bahkan nggak nyampe, tapi luar biasanya ya semangatnya untuk belajar sangat tinggi, bahwa sekolah itu bukan cuman belajar bukan cuman di sekolah gitu ya, belajar dimanapun, belajar seumur hidup ya Pak Tohu ya, bahkan di tempat usaha sampai hari ini beliau menjadi pengusaha yang sukses di bidang produk poligraf dan yang lainnya gitu ya, itu karena semangat belajarnya Pak Tohu. Nah, begini makan ya, karena saya orang desa, di samping itu ya orang desa yang tak sekolah, sekolah pun nggak tutup. Waktu itu tahun 1985 itu SD nggak tutup lah. SD nggak nyampe? Nah, SD nggak nyampe, bahasanya seperti itu. Nggak lulus. Dan akhirnya pergi mencari pekerjaan lah, ketemu nama perusahaan yang saya senangi, yaitu Akjasa. Yang dipimpin oleh Bapak Sukadi. Bapak Sukadi pada waktu itu masih Bapak Sukadi ya? Nah, saya ngabdi di situ sekitar 7 tahun. 7 tahun. Jadi 91 sampai 1997. Nah, disitulah saya menggali ilmu. Akhirnya di situ saya juga dipercaya yang namanya Pak Sukadi menciptakan ide-ide baru. Nah, di situ saya dipercaya suruh membuat, akhirnya ditaruh ke pasar tradisional. Ditaruh di pasar tradisional. Sebagai bahasanya itu kalau dulu sales atau memasarkan produknya beliau, karena beliau dulu ya juga belum punya pasar yang meluas. Jadi saya ini membantu, terus akhirnya dipercaya suruh menjualkan produk-produk beliau. Dari situ saya belajar di situ. Awalnya saya juga pasar dulu. Kita membawa gelangsi ke door to door ke pasar tradisional, mulai terdekat sampai agak jauh, akhirnya agak sampai keluar kota. Oke, teman-teman tahu nggak apa itu gelangsi? Karung.
karung. Jadi kita kapluk. Gitu Mbak. Ya produknya kita ditaruh di karung. Ya, gitu, karena dulu itu minim apa itu namanya tempat. Terus juga saya ini ya belum pengalaman cara berbisnis atau memasarkan barang itu bagaimana. Jadi kita sementara belum ada ini kamera atau foto-foto produk sudah pokoknya bawa aja pergi jualan laku ya. Terus kita ditawarkan, dikeluarkan ini produknya, akhirnya banyak orang yang minta, akhirnya dua dulu seminggu ini 2, minggu depan 3, 6 sampai seterusnya. Saya akhirnya menjadi suatu langganan. Oke, ini ceritanya menarik nih. Kita di channel Ngopi Tipis hari ini kita agak berbeda. Kita minumnya jahe instan. Ini produksinya Pak Tau sendiri di tempat lain ya. Ini jahe merah, kita nyicip dulu Pak Tau. Gimana rasanya? Keren. Ya, langsung terasa nih Pak Tau ya. Ngopi tipis itu sambil minumnya jahe. Untuk menanggulangi COVID-19 ya, supaya imun kita sehat, kita pakai jahe. Hari ini kita jahe-jahean ya Pak Tau. Iya. Oke. Terus saya pengen tanya nih, ada masa susah gitu ya, kemudian ada masa yang hari ini bisa membahagiakan ya Pak Tau ya. Sekarang saya pengen tanya, dari modal 200.000 dulu udah rumah sendiri belum Pak Tau? Nyewa. Sekarang udah punya apa aja Pak Tau? Ya alhamdulillah dengan modal 200 tahun 1997 sampai saya itu punya aset itu 7 rumah. 7 rumah. 7 rumah. Iya, ya. 7 rumah. Saya pernah dikasih telur nih, berarti punya sesuatu. Ya kita juga produksi ayam telur. Kita ikan juga. Terus juga ada tambahan untuk warung. Punya peternakan juga berarti? Peternakan juga, peternakan ayam telur itu pun juga belajar bekerja sama dengan GLK. Kita diajari untuk peternakan. Saya terima juga karena merasa tidak sekolah, jadi saya terus sekolahnya di situ ya? Iya, kita tetap mengikuti program pemerintah apapun saya ikuti. Seminar, pelatihan, studi banding, terus sudah saya lakukan dan saya juga terima kasih punya saudara-saudara yang mengajak saya dengan seperti ini. Ya, kita bisa menjadi sejahtera. Balik lagi ke mahasiswa yang datang ke sini Pak Tau. Mereka ngapain sih? Ya kalau dilihat itu ya belajar. Mereka belajar apa Pak? Belajar kita oleh perguruan tinggi itu termasuk UTRI, UM, UB, Brawijaya, ya, Unisma dari Surabaya, Jakarta, bahkan kira-kira sampai Nusantara lah. Pernah datang ke sini? Iya. Nah, buat belajar. Intinya ya belajar manajemen, cara membuat, terus membuat APP, belajar ngitung-ngitung. Oh, begitu. Kita langsung praktek. Dan itu sifatnya apa? Skripsi. Ada yang magang, ada yang skripsi. Nah itu magang itu di sini. Ada yang KKN juga. KKN. Nah itu. Jadi mereka belajar tentang proses produksi, kemudian belajar tentang manajemen. Mereka belajar tentang bagaimana menghitung APP. Ya. Mereka juga belajar tentang pemasaran. Itu Pak Tau, ya. Nggak takut nih ilmunya dicuri orang? Wah, saya malah seneng karena ilmu itu bisa dikatakan kalau orang muslim sedekah semampunya. Nah, kita sedekah ilmu ya kita kasihkan ilmu. Kita pun sedekah punya duit ya kita buat, tenaga ya tenaga. Nah pas kebetulan ini Pak Tau sedekah ilmu dibuat adik-adik mari SMK sampai perguruan tinggi, bahasanya saya bandian meguru ini tentang wirausaha. Tentang wirausaha. Jadi di sini jadi tujukan teman-teman yang sedang belajar ya tentang wirausaha, gitu ya. Satu hal Pak Tau saya ingin tanya lebih dalam gitu ya. Katanya di sini nggak ada tenaga khusus untuk pemasaran ya Pak Tau ya. Tapi
barang itu tetap bisa jualan gitu ya. Itu gimana Pak Tul? Ya kita pakai strategi. Dulu itu tahun 2014 itu sudah dikasih program untuk pemasaran. Jadi apa bahasanya itu online atau apa itu. Nah kita foto, kita kirimkan. Dulu belum ada HP yang apa itu canggih, itu zaman itu hanya berbelan saja. Aku lihat barang ini, belum aku ini. Dia yakin, oh iya pesen, oke lanjut. Terus agak sedikit muncul lagi HP ini jadul hilang, jadi MFS. MFS kita kasih gambar masih bisa. Oh iya barangnya api bisa terima. Akhirnya order langsung ditangani sendiri. Ya belajar dari itu tadi apa itu pelatihan. Jadi menggunakan teknologi zaman HP jadul sampai MMS, BB. Nah sekarang sampai tadi BABB ini hilang, MMS hilang. Akhirnya jadi WhatsApp. Aku pun lumayan difoto api. Akhirnya bisa sangat membantu. Itu pakai strategi seperti itu mulai tahun 2014. Ya itu sampai sekarang ini. Nah itu yang sangat membantu tentang pasar. Akan menghadapi zaman itu sudah diceritakan menghadapi pasar globalisasi, pasar bebas. Itu belum tahu minyak apa, ya ada dulu sudah dikasih tahu atau ya? Iya, tapi saya bisa menangkap itu minyak apa tadi pasar bebas, kono sore ini sorono bebas, tapi aku harus pakai strategi, pakai yang IT sekarang ini yang harus kita galakkan. Asik. Itu yang saya tangkap itu. Pak Toru, teman-teman mungkin bisa melihat ya di sini ada banyak sekali jenis barang gitu, dan ini belum semuanya ya, karena di sana juga ada gitu ya, kemudian di tempat produksinya juga ada. Pak Toru, barang-barang ini inspirasinya dari mana? Apakah hanya buat kemudian tahu pasarnya atau karena permintaan? Gimana Pak Toru? Kalau yang begini nih ya, ini misalnya ada gambar, dibentak saya bikin contoh, akhirnya diterima. Nah ini termasuk perusahaan besar yang menerima seperti saya membuat ini. Oke. Per hari itu per bulan itu sampai 500 begini. 500 item. Oh, bukan pesanan per item. Oke. Nah, di sini kan banyak. Ada yang 100-an, ada yang 200-an per item itu satu perusahaan. Oke. Makanya dari omset 50 sampai 70 tadi ya karena kita bekerja sama dengan perusahaan besar tadi. Ya, teman-teman bisa lihat ini apa? Ini adalah tempat pisau yang kita bisa temukan di toko-toko besar. Apakah itu di mall atau di mall itu? Ternyata ini salah satu produsennya adalah di Tehu Srijaya. Ya, Tehu Srijaya yang membuat ini. Atau saya ingin tanya satu hal. Tentu di dalam bisnis ada persaingan-persaingan ya, dan itu pasti dirasakan oleh para pebisnis seperti Pak Tohu. Itu jadi sesuatu yang tantangan-tantangan tertentu ya Pak Tohu ya. Nah pertanyaan saya adalah bagaimana caranya Pak Tohu dengan persaingan yang luar biasa ini, produknya tetap bisa bersaing di pasaran, kemudian tetap diminati oleh konsumen. Gimana? Sebenarnya gampang saja untuk menghadapi persaingan. Kita pakai strategi yang inovasi. Ya, inovasi itu kalau dia sudah produksi itu, kita harus mencari produk yang baru. Nah, itu sistem Cina. Nah, kita bisnis itu kita pakai. Kalau sudah teman-teman membuat itu sudah ribuan bahkan sudah banyak, saya kan baru ganti lagi. Nah, mengikuti saya itu harus mesinnya harus mengikuti, karena ya saya ini berai mesin. Berai mesin itu artinya Pak Tohu orangnya yang suka banget berinovasi tentang mesin-mesin yang digunakan untuk bekerja. Itu bikin atau beli? Kalau belinya di mana? Nah, kita kan termasuk sering lihat di YouTube. Kita bikin. Nah, kita bikin bekerjasama dengan bengkel. Nah, kita gambar,
kita pakai mesin ini, harus mesin ini digunakan ini. Nanti saya yang menggambar atau bekerjasama dengan bengkelnya mengikuti. Bengkelnya Dari toko ada, di toko ada. anehnya kan beli di toko menirukan kan nggak ada. Angel ya betul ya. Ya Bisa. di toko dia nggak ada, tokonya di otak kita sendiri. Tokonya di otak kita sendiri. Ya catat. Tokonya bukan di tempat lain. Tokonya di otaknya Pak Tahu. Nah itu yang anehnya. Oke, Pak Tahu, harapan ya, harapannya Pak Tahu tentang bisnis ini ke depan seperti apa Pak Tahu? Kalau harapan saya itu supaya teman-teman kami yang sama-sama dengan saya itu bisa menirukan saya. Jadi saya gak takut disaingi yang seperti saya ini. Jadi ayo belajar bareng belajar bareng. Supaya menyejahterakan kampung. Kampung itu kalau semuanya berwirausaha itu otomatis orang itu mulya. Oke. Mulya Orang itu kehidupannya. sejahtera kehidupannya. Sejahtera itu dengan otomatis ya tak dipaksa tapi dengan begitu menirukan akhirnya semuanya menjadi suatu gerakan untuk berwirausaha semua. Oke. Jadi nggak tahu tuh ya Pak Tahu. Misalnya gini, hari ini para saudara tetangga-tetangga bekerja di sini gitu ya. Tapi satu saat mereka pulang usaha sendiri. Nggak apa-apa ya Pak Tahu ya? Malah bagus itu. Malah bagus, malah gitu. Malah gitu. Iya, malah kita kemudian kurang mesin apa kita bikinkan, buatkan supaya kita bersaing dengan saya. Nah, kalau hidupnya sama, rata-rata, akhirnya ya enak orang itu. Oke. Nggak memikirkan kejahatan, tapi mau sibuk memikirkan produknya. Itu. Ini menarik nih. Ketika orang sudah sama-sama berwirausaha ya, orang tidak lagi berpikir tentang bagaimana melakukan kejahatan, tapi lebih berpikir tentang bagaimana mengembangkan usahanya. Itu yang harapan kami. Ada nggak yang bekerja di sini awalnya, kemudian bikin sendiri, tapi justru saling support Pak Tahu? Iya. Saling support. Iya. Misalnya ada permintaan yang kita nggak bisa mengerjakan gitu ya, tentu dia yang bisa mengerjakan dan kita bisa berdayakan. Iya, Pak Tahu. iya ya namanya begitu saling Memang mengisi. begitu, saling mengisi. Nah itu juga menirukan bisnis orang Jepang atau Cina. Nah kita satu kampung membuat ini, ada yang bikin A, B, C kumpulkan menjadi satu, akhirnya menjadi suatu barang akhirnya dijual. Nah, akhirnya kita kerjasama. Yes. Akhirnya bisa berdampak semuanya itu ikut andil membuat satu produk yang akan kita jual. Kita jual bareng-bareng. Ya, itu yang harapan kita. Oke, ini keren banget ya teman-teman ya. Jadi nggak cuman berbisnis itu nggak cuma mikirin diri sendiri ya, tapi berbisnis itu juga bagaimana kemudian kita ngomong membangun lingkungan yang besar gitu. Mungkin di luar sana banyak anak-anak muda yang sebenarnya punya potensi yang besar gitu ya, punya pendidikan yang memadai gitu ya. Apalagi hari ini di situasi sekarang musim pandemi gitu ya, banyak orang-orang yang awalnya bekerja kemudian karena situasi yang memaksa seperti ini akhirnya tidak bekerja gitu ya. Tips bagi anak-anak muda zaman sekarang dan juga masyarakat luas agar mampu memulai usaha dengan sukses apa nih Pak? Ya kita diajari untuk berlatih berusaha. Kita dicoba untuk menata pola pikirnya. Menata pola pikirnya. Contohnya seperti apa? Ya kita awal-awal dikasih order ini. Terus ya tadi yang saya bilang mesinnya mau bikin misalnya sini ada permisi ya. Oke. Seperti ini kecil-kecil dulu. Ya seperti ini kan bisa. Nah, ini harganya Bisa ditunjukkan harganya sekitar 2.500 per item. per item gini. Kalau begini kan 5.000. Nah buat anak-anak muda ini sudah bisa. Oke. Artinya gini, artinya mereka juga nggak harus produksi sendiri ya Pak Toh ya? Iya. Bisa berwirausaha dengan memasarkan produk yang ada di sini. Kalau sudah bisa, pasar itu saya kasihkan langsung ke beliau yang ada di itu. Ini jangan ada di saya, langsung karena ini ada mitra kerja langsung ke konsumsi langsung sendiri-sendiri. Tapi konsumen itu langsung ajak ke yang produksi langsung supaya bisa mengangkat harga. Nggak dimonopoli Pak Toh. Misalnya saya nggak mau seperti
itu. Nah, supaya kita langsungkan saja ke membuat. Oke. Begitu. Ini menarik ya, bahwa berbisnis itu nggak harus rakus, nggak harus dikuasai sendiri ya, tapi bagaimana kemudian menguatkan para pebisnis yang lain. Itu yang penting. Atau saya pernah dengar cerita nih dari teman-teman yang pernah skripsi atau magang di sini. Katanya setelah magang di sini itu nggak cuma dapat ilmu, tapi mereka juga dapat penghasilan tambahan, Pak Taul. Jadi mereka akhirnya menjadi marketingnya Pak Taul juga ya. Iya, saya ajari seperti itu. Contoh, ini saya ambil ya. Ini ide anak B. Anak B. Anak B itu dulunya itu bikin kertas-kertas itu, terus saya bikin contohnya. Akhirnya bisa memasarkan di daerahnya sana, Kalimantan. Di Kalimantan. Ini dia kasih apa? Kalau di sini kan termasuk sini kasih kota batu. Tapi kalau di Kalimantan itu dikasih foto-foto begini. Itu ada foto ini. Jadi kita foto-foto. Nah ini sudah diorenkan hasil waktu PKL di sini. Saya suruh buat, suruh lihat, akhirnya bisa membuat, dia bisa order. Nah ini per bulan ini, begini ini ya, anak namanya Yusdar itu sudah per bulan sudah 300 item pesen ini. Gitu. Ya. Nah kalau dia diolah sendiri, foto, tapi dia juga saran dengan saya, Pak, main ini mau apa? Nanti saya ajari terus. Kesinilah saya ini, ajari supaya bagi aman ya. Itu. Ini menarik sekali teman-teman, bahwa di memulai usaha kita ada ilmunya dari Pak Taul tadi, nggak harus berpikir sempurna, harus punya tempat usaha gede, harus bangun apa gitu ya. Pak Taul memulai dari pengalaman memasarkan produk, kemudian dia kerja di tempat kerajinan 7 tahun, dia tahu ilmunya, dan kemudian dengan modal 200.000 tahun 97 ya, dia bisa memulai usahanya. Kebetulan karena dia punya skill memproduksi barang-barang kayu, dia produksi sendiri. Satu menariknya, teman-teman yang dulu pernah belajar di sini, magang gitu ya, atau KKN atau mengerjakan skripsi, sepulang dari sini mereka nggak cuma menyelesaikan tugasnya, nggak cuma menyelesaikan skripsinya, tapi mereka menjadi mitra kerjanya Pak Taul ya. Mereka ada kepikiran desain apa dibawa ke Pak Taul bisa realisasikan itu, dan mereka kemudian punya pasar sendiri. Nggak cuma punya pasar sendiri, di kelangsungan bisnisnya tetap didampingi Pak Taul, mulai dari sampai bisa packaging, sampai mereka bisa dapat menjalankan bisnisnya yang ini ya. Sekarang ini contoh lagi, ini namanya namanya Johnny R&B. Dia di samping jadi dosen, dia juga jualan ini. Dia kan multimedia. Dia mendesain kaligrafi dan pohon-pohon dan bunga-bunga. Ditaruh di sini. Ini Johnny, namanya Johnny ya, juga murid saya yang murid MUB. Bekerja sama sampai sekarang ini 1 bulan ini 1.000 figura. 1.000 figura per bulan, ini namanya Johnny. Nah saya kan nggak mampu, karena saya punya teman yang bagian ahli figura, saya arahkan ke bagian figura. Supaya gak saya untung sendiri, langsung ketemu ke apa namanya itu, orang yang memang profesional. Nah profesionalnya suruh ke situ. Tetap saya nggak pilih, saya arahkan ke situ. Ini menarik sekali teman-teman, bahwa kita butuh gitu ya, orang-orang di sekitar kita untuk berbagi ya, mulai dari bisnis, mau mendampingi gitu ya, dan membesarkan satu sama lain. Jadi buat teman-teman yang ada di luar sana ya, teman-teman semuanya, jangan pernah takut untuk memulai usaha apapun. Kita sudah punya contohnya dengan modal yang sangat kecil menurut saya, tetapi dengan kegigihan dan percaya kepada sebuah proses dan hasilnya, Pak Taul mampu membuktikan, sehingga hari ini dengan pencapaian-pencapaiannya dia bisa hidup sejahtera bersama keluarganya. Sambil minum.
Kita balik lagi di Ngopi Tipis, ngobrol lagi seputar bisnis. Pak Tahu, saya masih kurang puas nih. Jurus jitu yang lain Pak Tahu, agar kita bisa mudah untuk memulai sebuah usaha. Apalagi Pak? Kalau musim ini ya, Ya. musim pandemi Pandemik gitu. Musim virus, musim wabah itu nggak kelihatan dan bahasa dia menjadi pandemik, demik. demi melumpuhkan wirausaha. Demi melumpuhkan wirausaha. Sekarang nggak kelihatan Pak Tahu ya? Iya, tapi dengan yang jitu termasuk kita memakai zaman yang sekarang. Zaman Oke. sekarang ini apa kita ikuti. Artinya kita harus pinter-pinter juga membaca perubahan ini apa, Iya. dan kita harus menyelaraskan seperti apa. Nah, ya itu diselaraskan saja. Kalau sekarang ini musim seperti ini, ya pakai strategi online. Strategi online. Nah, itu sangat membantu. Nah, sekarang online ini ya lumayan. Artinya teman-teman ya, siapapun ya, bahkan mulai dari anak muda gitu ya, bapak-bapak yang lagi udah hari ini nggak kerja, bahkan ibu-ibu gitu ya, bisa memanfaatkan teknologi untuk segera memulai wirausaha. Iya. Ini menarik gitu ya. Kadang kita juga nggak harus modal Pak Tahu ya. Iya. Gunakan HP-nya Itu manfaatkan. untuk bisa jualan. Jualan. Teman-teman, itu tadi ngopi tipis, ngobrol lebih seputar bisnis bersama Pak Tahu, dan nantikan video-video saya berikutnya tentunya dengan para pebisnis yang kece ya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih Pak Tahu. Ya, sama-sama Mas Ben. Terima kasih. Ya.